Pelajaran kita sudah selesai, apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Hah? Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Sartor Pam, sang pemimpin stasiun, dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Ih, jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Sartor Pam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Sartor Pam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Hah? Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Pelajaran kita sudah selesai. Oh ya, kalian mau study tour ya? Ya, Bu, kita berangkat besok naik bis. Hei Tayo, dia bis kecil ramah. Kamu tahu nggak alasan kenapa bis Tayo bisa hidup dan bicara selayaknya anak kecil? Enggak. Ada sumber yang mengatakan bahwa Hana sang mekanik memiliki 4 orang anak yang bernama Tayo, Rogi, Gani, dan Lani, di mana mereka semua tewas dalam kecelakaan maut. Suaminya Kito pun tidak dapat menerima kenyataan pahit ini. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Hah? Dalam episode The Best Mechanic, sosok Hana digambarkan sebagai perempuan yang sangat pintar. Ia merupakan lulusan terbaik yang handal dalam bidang otomotif. Namun saat depresi, Hana memandang lekat mainan bis favorit anaknya. Dan muncullah sebuah ide gila. Ia lalu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali keluarganya. Emangnya bisa? Hana memindahkan kesadaran mereka dengan bantuan teknologi AI. Tak lupa juga, Hana mendownload ingatan mereka yang diambil dari mayat suami dan keempat anaknya ke dalam masing-masing bis. Astaga. Yang lebih mengerikan lagi, katanya, mesin yang menggerakkan roda bis Tayo adalah organ tubuh manusia segar yang terletak di bagian bawah bis. Apa? Kalian sadar nggak? Hanya Hana satu-satunya mekanik di kota itu. Iya ya. Itu karena cuma Hana yang tahu dan mempunyai akses untuk memperbaiki serta melihat isi sesungguhnya dalam bis-bis tersebut. Gelap banget ceritanya. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, apa benar serial kartun Cocomelon ada yang diangkat dari kisah nyata? Betul. Konon katanya, dalam salah satu episode Cocomelon, terdapat nama karakter berdasarkan tragedi keluarga Watts. Serius, Bu? Teori ini mulai dibahas setelah nama Sissy, Bella, dan Nico muncul. Di mana ketiga anak tersebut dihabisi secara keji oleh ayahnya sendiri yang bernama Chris Watts pada tanggal 13 Agustus 2018 silam di Colorado, Amerika Serikat. Kok bisa? Awalnya Chris ketahuan selingkuh, lalu ia meminta berpisah dengan istrinya Shannon yang sedang hamil anak laki-laki mereka, Nico. Terus? Karena Shannon tidak setuju, Chris yang dikuasai amarah menghabisi Shannon di hadapan kedua anak perempuan mereka. Ya ampun. Takut akan anak yang bisa menjadi saksi di pengadilan, Chris tanpa ragu melenyapkan putrinya, Bella, yang berusia 4 tahun, dan Sissy yang masih berusia 3 tahun kala itu. Tega banget. Demi menghilangkan bukti, Chris mengubur asal tubuh Shannon, kemudian membuang jasad kedua anaknya ke dalam tangki minyak di sebuah pabrik kosong yang sudah lama tidak beroperasi. Astaga. Pelajaran kita sudah selesai. Kelompok 1 udah tahu mau bawain cerita apa? Snow White, Bu. Ih, aku juga mau dicium Pangeran Snow. Wah, Kalian tahu nggak, kisah Snow White versi aslinya ternyata berbeda dari dongengnya. serius, Bu? Snow White pertama kali ditulis oleh Jacob dan Wilhelm Grimm tahun 1812. Dikisahkan sang ratu iri dengan kecantikan putrinya, sehingga ia memerintahkan pemburu untuk menghabisi serta membawakan bukti padanya. Aduh. Tapi pemburu itu tidak tega dan melepas sang putri. Ia lalu membawakan paru-paru dan hati babi ke hadapan sang ratu. Ratu pun segera melahapnya mentah-mentah. Ew. Tidak butuh waktu lama bagi ratu untuk mengetahui kalau Snow White masih hidup. Ia lalu memikirkan berbagai cara untuk menghabisinya. Mulai dari memakaikan korset yang sangat ketat, menusukkan sisir, hingga memberikan apel beracun. Parah. Ketujuh kurcaci yang iba merawat Snow White dan meletakkan jasadnya dalam peti kaca di tengah hutan. Terus? Hal itu dilihat seorang pangeran yang kebetulan lewat. Ia lalu kagum dengan kecantikan Snow White dan memohon pada para kurcaci untuk membawanya ke istana.
Di tengah perjalanan, kuda pangeran tersandung, mengakibatkan Snow White tersedak dan memuntahkan apel beracun dari tenggorokannya. Jadi bukan karena ciuman ya Snow White bisa hidup kembali? Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Tak lupa Snow White mengundang ibunya. Memang baik hati ya. Tapi saat pesta berlangsung, Snow White memaksa sang ratu untuk menari, menggunakan sepatu besi yang sudah dibakar oleh bara api panas. Ratu kemudian menari dengan sangat tersiksa. Teriakannya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Namun Snow White hanya menonton sambil tertawa. Sampai akhirnya sang ratu berhenti untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Ternyata gelap banget. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes! Andai aku punya Doraemon. Haluk. Biar apa? Biarin. Snow, benar Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang yang kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi meme, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet. Hah? Ini beneran, Bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. Terus? Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin, meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. Kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan opa semata. Astaga.